Saudara, rapat pleno pemilihan Ketua MK yang baru dilakukan secara tertutup. Siapa saja sebenarnya yang cocok menjadi Ketua MK yang baru dan seperti apa kriteria yang pantas jadi orang nomor satu di lembaga tinggi negara ini dalam sistem ketatanegaraan ini, dan kami akan membahasnya bersama ahli hukum tata negara Universitas Mula Warman, Bapak Herdiansyah Hamzah. Selamat pagi, Pak Herdi. Selamat pagi, Mbak Gadis. Ya, ini kita masih menunggu, kita ikuti bersama untuk pemilihan hari ini masih berlangsung pleno tertutup. Nah, dari pandangan Ya, Anda, Pak Herdi, siapa saja sebenarnya kandidat yang cocok untuk menjadi Ketua MK yang baru? Total ada 8 hakim yang bisa mencalonkan diri. iya, saya pikir yang paling pertama kita mesti paham bahwa beban dari Ketua MK ke depan itu begitu sangat besar, terutama mengembalikan kepercayaan publik ya, karena MK ini kan akan menghadapi banyak momentum, salah satunya adalah pemilihan presiden. Sengketa hasil itu akan ditangani oleh MK. Kalau kemudian MK tidak melekatkan kembali kepercayaan publik sebagaimana dulu begitu, maka beban itu akan menjadi persoalan bagi MK. Nah, kalau berkaitan kemudian pertanyaan apakah apa namanya eh, pilihan hakim ketua yang ideal seperti apa, saya pikir pendekatan yang paling penting mungkin pendekatan teori sisa ya, atau teori residu. Misalnya satu, kita mesti memilah bahwa hakim MK atau MK yang memimpin nantinya adalah hakim-hakim yang memang bisa mengembalikan kepercayaan publik itu. Satu, dia paling tidak pernah mendapatkan sanksi etik lebih dari satu kali misalnya. Kan sama-sama kita paham ya, ada beberapa hakim MK yang mendapatkan sanksi etik yang lebih dari satu kali, bahkan berkali-kali gitu ya. Ada hakim MK yang doyan mendapatkan sanksi etik gitu. Yang kedua, saya pikir yang penting juga, ada hakim MK yang memang sudah akan habis masa jabatannya. Kita sama-sama tahu misalnya Pak Wahidudin Adams di bulan 1 2024 itu akan habis. Jadi akan tidak efektif kalau kemudian beliau diminta sebagai ketua MK. Yang ketiga misalnya, kita juga penting untuk membaca bahwa ada hakim MK yang mendapati atau menempati posisi hakim MK itu tidak dengan cara-cara yang konstitusional, tanda petik gitu ya. Bahkan kalau kita baca kemarin dinamika sidang MK itu kan juga sempat disebutkan oleh Jimli gitu ya, bahwa ada proses recall antara hakim MK Aswanto yang kemudian apa ya, kalau Jimli menyebutnya kurang ajar, saya menyebutnya sebenarnya adalah cara-cara yang tidak konstitusional. Jadi bagaimana mungkin misalnya kita memilih ketua MK yang pada dasarnya dia lahir dari proses yang tidak konstitusional. Berikutnya, saya pikir yang paling penting juga ada dua pendapat kemarin di putusan 90, dan kita sama-sama tahu bahwa putusan MK itu sudah menegaskan bahwa putusan 90 itu penuh dengan benturan kepentingan, artinya sudah cacat formil. Jadi kita ada kebutuhan untuk memilih hakim MK, dalam hal ini ketua MK-nya, itu yang memang punya pendapat yang justru tidak memberikan atau memberikan ruang bagi karpet merah politik dinasti. Jadi kita bisa baca tuh anatomi putusan MK, siapa hakim-hakim yang memang dalam pengertian sejalan dengan pendapatnya Anwar Usman yang kita sama-sama tahu terbukti secara meyakinkan melakukan pelanggaran etik berat, siapa hakim-hakim yang memang tidak sependapat dengan itu. Jadi ada semacam demarkasi yang mesti kita perjelas antara hakim-hakim MK berkaitan dengan putusan 90 itu yang memberikan jalan atau karpet merah bagi politik dinasti, siapa hakim-hakim MK yang memang punya pendapat yang teguh dan konsisten dengan pendapat MK yang selama ini. Jadi sisanya kita kan bisa sama-sama tahu ya, hakim-hakim yang dissenting opinion ketiga itu cuma ada beberapa nama yang kemudian kalau kita pakai pendekatan teori residu yang memenuhi syarat atau memang kita bisa kualifikasikan ideal untuk memimpin MK ke depan. Begitu, Mbak. Jadi ada sejumlah pertimbangan yang perlu juga dilihat begitu ya, dari masa jabatan ataupun juga apakah hakim konstitusi ini memiliki konflik kepentingan ya, terlibat konflik kepentingan dengan hal-hal ke depannya begitu, karena kita tahu ini menjadi sorotan bagaimana hakim konstitusi bahkan seorang ketua hakim Mahkamah Konstitusi ini dinyatakan melanggar kode etik, yaitu ada pelanggaran berat, konflik kepentingan. Nah, apakah ini juga akan mempengaruhi panasnya bursa untuk kandidat-kandidat ketua MK nantinya, Pak Herdi?
Persis, saya membayangkan hanya akan ada 2 kubu ya. Jadi tadi seperti yang saya bilang kalau kita baca anatomi putusan MK 90 yang diperdebatkan, yang kontroversial itu, hanya akan ada 2 kubu. Jadi kubu yang memang mengamini putusan itu atau yang menerima permohonan tanda petik dengan kubu yang tidak sependapat dengan putusan MK 90 itu. Logikanya begini Mbak, kalau kemudian Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua, kita kan juga tidak ingin lepas dari mulut buaya tetapi masuk ke mulut harimau ya. Kalau saya menganalogikan begitu. Artinya rejim Anwar Usman ini mesti semacam disisihkan atau di-kick dari bursa pencalonan ketua MK ini. Karena percuma kalau saya mengibaratkan kita ingin masuk rumah, ya rumah itu kan mesti kita bersihkan dulu dari segala debu. Baru kita berpikir di mana kemudian meja kita tempatkan, di mana kursi kita tempatkan. Nah, dalam posisi MK yang kemudian bermasalah hari ini, penuh dengan persoalan-persoalan yang kemudian justru semakin membuat publik menjauh, maka yang kita butuhkan sekarang adalah memilih ketua MK yang memang bisa mengembalikan public trust itu sekaligus juga bisa membawa angin perubahan di dalam MK. Kan yang dibutuhkan MK sekarang dalam rangka mencapai kepercayaan publik kembali itu adalah bagaimana mendesain MK agar menjadi sebuah lembaga yang betul-betul bisa membawa perubahan itu. Nah, kalau kemudian rejimnya sama misalnya, minimal orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang misalnya memang secara ideologi pemikiran tegak lurus dengan apa yang dipikirkan oleh Anwar Usman, itu sama saja bohong gitu. Kita pengen MK kemudian dipimpin oleh orang-orang yang bisa membawa angin perubahan, bisa mereformasi situasi di dalam tubuh MK yang menjadi syarat untuk mengembalikan public trust tadi. Kira-kira begitu. Ya, Pak Herdi, sejumlah ahli hukum ini juga menilai bahwa banyak pihak yang berusaha untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Iya, salah satu aspek yang kemudian membuat MK semakin dijauhi oleh publik kan adalah intervensi politik itu. Atau kawan-kawan sering menyebutnya sebagai proses politicization of judiciary gitu. Karena itu kemudian kita ada kepentingan bagaimana agar mahkamah ini betul-betul kita jauhkan dari intervensi politik. Salah satu caranya adalah bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh MK itu juga mesti melibatkan ruang partisipasi yang memadai bagi publik. Dan kita sama-sama tahu ya, ruang partisipasi yang memadai itu kan salah satu syaratnya adalah informasi yang harus terbuka. Jadi semua keputusan-keputusan itu mesti dibuka kepada publik agar publik juga punya informasi yang cukup untuk memberikan atau melakukan proses pengawasan terhadap mahkamah. Justru itu yang mesti kita potong begitu ya. Nah misalnya kalau kemarin, kenapa saya masukkan salah satu kategori calon pimpinan MK atau calon ketua MK yang tidak boleh dari proses yang tidak konstitusional, karena kita sama-sama tahu ya, ada hakim yang keterpilihannya menjadi hakim MK yang memang lahir dari proses politik, pure proses politik. Dan itu kan yang merusak citra MK gitu. Kalau kita belajar bagaimana dinamika mahkamah di luar negeri misalnya, mana ada hakim yang kemudian direcall oleh pengusulnya gitu. Dalam hal ini DPR ketika itu ya. Justru hal-hal seperti ini yang mesti kita jauhkan dari mahkamah agar intervensi politik itu bisa kita lepaskan dan membuat ya mahkamah kembali independen, mahkamah kembali mandiri selayaknya sebagai lembaga judicial yang memang harus mandiri dan independen. Kira-kira begitu. Ya, menarik ini untuk kembali digali bagaimana sebenarnya sosok-sosok kandidat ketua MK yang baru, karena hingga saat ini masih berlangsung rapat pleno secara tertutup, publik belum tahu apa yang menjadi keputusan dari rapat pleno tertutup ini. Namun kami juga akan kembali tanyakan sebenarnya bagaimana kans seorang Saldi Isra sebagai wakil ketua MK, apakah ini juga berpeluang naik? Kita tahu beberapa kali Saldi Isra ini juga berseberangan dengan Anwar Usman dalam putusannya. Dan jangan dijawab dulu Pak Herdiansyah, karena usai jeda Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda. Kita pantau bagaimana situasi terkini dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pada hari ini rencananya akan ada pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru pasca putusan dari Majelis Kehormatan MK yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua MK. Menurut pantauan dari tim liputan Kompas TV, hingga saat ini masih berlangsung rapat pleno secara tertutup untuk para hakim konstitusi memutuskan secara musyawarah mufakat siapa nanti juga akan terpilih. Jika tidak ditemukan kesepakatan, tentu nanti skema yang berlanjut adalah
voting begitu untuk memilih ketua MK yang baru. Dan saat ini kami juga masih terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan ahli hukum tata negara, Bapak Herdiansyah Hamzah dari Universitas Mula Warman. Pak Herdi, ini kita masih bahas juga bagaimana sosok untuk ketua MK yang baru. Bebannya ini cukup berat karena harus mengembalikan kepercayaan publik di tengah kontroversi yang ada. Kita disuguhkan sesuatu hal yang kurang pantas begitu di tengah menuju ke pemilu. Sejumlah ahli juga ya menilai bahwa ini ada intervensi dari sosok-sosok lain. Sebutlah ini presiden, karena kita tahu salah satu calon wakil presiden ini merupakan anak dari Pak Jokowi begitu. Nah, apakah Anda setuju bahwa memang setiap putusan, terutama terkait dengan putusan nomor 90 hingga akhirnya buntutnya ada pemilihan ketua MK yang baru, ini memang ada intervensi dari presiden? Iya, kalau kemudian kita melihat pada relasi kuasa ya, agak sulit untuk tidak mengatakan bahwa ya ruang intervensi itu memang selalu ada begitu. Apalagi kalau kita melihat proses lahirnya putusan 90 kemarin, yang berdasarkan hasil penyelidikan dan putusan MK itu terkonfirmasi bahwa proses putusan 90 itu memang cacat secara formil karena ada proses benturan kepentingan dengan salah satu hakim ya, hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini ketua yang kemarin diberhentikan oleh MK. Dan itu bukan rahasia umum. Ruang intervensi itu memang ada di dalam proses lahirnya putusan 90 itu. Bagaimana mungkin misalnya seorang paman itu memutus perkara yang memiliki dampak atau impact yang sangat besar terhadap ponakannya. Bagaimana mungkin seorang paman yang notabene juga adalah ipar dari seorang presiden, itu tidak memiliki ruang intervensi yang cukup. Itu pasti ada ruang intervensi itu. Karena itulah kemudian kita begitu sangat berkepentingan, bahkan menjadi pelapor dalam perkara laporan terhadap Anwar Usman kemarin, agar proses intervensi politik itu bisa kita amputasi, gitu, bisa kita potong. Termasuk dalam soal pemilihan hakim ketua MK yang baru ini kan, kita berpikir begini, kalau pendekatan tadi soal teori residu itu, kita mesti tegak lurus juga, bahwa yang bisa merepresentasikan kepentingan MK yang konsisten, kepentingan MK yang teguh dengan pendirian, menurut saya, kalau kita pakai pendekatan teori sisa itu hanya hakim-hakim yang memang kemarin pada saat putusan 90, yang berbeda pendapat dengan hakim mayoritas, tanda petik gitu ya. Jadi mestinya 5 hakim, meskipun itu dianggap 3 yang menerima permohonan dan 2 konkuring itu juga masih debatable ya, tapi bagi saya itu disisihkan gitu. Jadi 5 orang hakim itu disisihkan, berarti yang tersisa itu hanya 4 hakim. Saldi Isra, Soehartoyo, Wahidudin Adams, dan Arief Hidayat. Itu satu. Nah kemudian kalau kita kerucutkan lagi, dari keempat hakim itu sebenarnya ada hakim yang melakukan pelanggaran etik yang sudah beberapa kali gitu. Arief Hidayat misalnya gitu ya, kita sama-sama tahu di 2016 itu pernah diputuskan melanggar etik karena ada perkara KTBLC ke Jaksa Agung Muda, kemudian 2018 juga pernah dijatuhkan sanksi etik dikarenakan bertemu dengan Komisi 3 yang saat itu ada proses fit and proper dan lain sebagainya. Itu berarti tinggal 3 gitu. Kalau kita kerucutkan lagi menjadi lebih sempit, Pak Wahidudin Adams itu akan habis masa jabatannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di bulan 1 itu. Jadi kan tinggal tersisa 2. Teori residu itu akan menjelaskan bahwa 2, kalau kita pakai pendekatan tadi, Pak Soehartoyo dan Pak Saldi Isra, itu menurut saya punya segala aspek yang dimiliki untuk menjadi seorang hakim ketua Mahkamah Konstitusi. Mereka punya pendapat yang betul-betul konsisten dengan pendapat MK sebelumnya. Saya ambil contoh soal open legal policy misalnya. Di putusan 29, 51, dan 55, dan putusan 90 dan 91, kedua hakim ini konsisten dengan pendapatnya. Jadi kedua hakim yang saya sebutkan namanya menurut saya itu merepresentasikan bagaimana kemudian konsistensi dan keteguhan Mahkamah Konstitusi yang kemudian itu yang sangat kita butuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Begitu, Mbak. Iya, Saldi Isra memang sebagai posisinya juga saat ini sebagai wakil ketua MK. Apakah ini juga memperkuat kans Saldi Isra untuk dipilih menjadi ketua MK, karena kita tahu bebannya cukup berat menghadapi sengketa pemilu, beberapa keputusan ini lembaga tertinggi juga di tata kenegaraan. Bagaimana Anda melihat sosok Saldi Isra? Iya, kita membutuhkan satu hakim mahkamah atau yang akan memimpin Mahkamah Konstitusi adalah mereka yang punya modal integritas yang memadai. Dan saya pikir
hal itu sudah dimiliki oleh Saldi begitu ya. Bahkan di dalam beberapa kesempatan kritik dan otokritik di dalam tubuh MK juga diperlihatkan meskipun itu juga kemarin diperdebatkan. Yang kedua, posisi wakil ketua, kalau saya yang ditanya sebenarnya kita inginnya ex officio gitu ya. Ex officio wakil ketua bisa menjadi ketua, tetapi kan tidak begitu. Ada proses secara teknis yang diatur di dalam peraturan MK nomor 6 2023 yang menghendaki agar proses keterpilihan ketua MK yang baru itu mesti dikocok ulang gitu. Jadi proses ini mesti kita lewati. Tapi saya pikir begini, kalau kemudian kedelapan hakim itu memperlihatkan kenegarawanannya, cara berpikirnya tidak secara individual, tidak secara subjektif, tetapi berpikir bagaimana menyelamatkan MK, marwah, martabat, dan wibawanya ke depan, maka semestinya pilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang akan dipilih tidak lama lagi ini gitu ya, beberapa waktu ke depan ini, itu mestinya disematkan kepada orang-orang seperti Saldi dan Soeharto ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang memang secara prinsip itu punya keteguhan di dalam pendapatnya, secara prinsip itu punya konsistensi di dalam menguraikan pendapat-pendapatnya. Kan itu yang kita butuhkan di dalam memperbaiki sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian yang terpilih adalah hakim-hakim yang secara ideologi, cara berpikir, kemudian kecenderungan politik atau preferensi politik yang sama dengan Anwar Usman, saya pikir ya buat apa memilih ketua MK yang baru gitu. Kita butuh MK yang bisa memberikan menawarkan sesuatu yang memang sekaligus bisa membuktikan bahwa MK ingin berubah gitu. Ada proses reformasi di dalam tubuh Mahkamah setelah menghadapi badai putusan 90 kemarin, dan itu tercermin dari kedua hakim yang saya usulkan tadi gitu, yang saya sebutkan namanya, yang memang punya kapasitas untuk memimpin MK ke depan. Terlebih memang MK menghadapi momentum-momentum yang butuh orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya keteguhan berpikir, punya prinsip, sekaligus punya konsistensi terhadap pendapat-pendapat Mahkamah sebelumnya sampai sekarang gitu. Begitu, Mbak. Ya, Ketua MK yang baru ini punya tanggung jawab lebih untuk mengembalikan kepercayaan publik, di tengah juga bagaimana kapasitasnya, integritasnya dalam memutus perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ada dua nama menurut Pak Herdiansyah yang cocok, ini ada Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK dan juga Soehartoyo. Kita nantikan Pak Herdiansyah bagaimana nanti sore mungkin ya kita sudah bisa menerima siapa nama Ketua MK yang baru pada hari ini. Terima kasih Pak Herdiansyah Hamzah dari Universitas Mula Warman, ahli hukum tata negara telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV pagi hari ini. Sehat selalu Pak.